Halo semuanya, video kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham TOWR atau Tower ya. Kita bisa baca seperti itu. Nama PT-nya itu PT Sarana Menara Nusantara. Jadi mereka bergerak di bisnis teknologi komunikasi ya. Salah satunya tower, nanti ada mungkin fiber optik dan lain-lain. Kalian bisa ngecek sendiri di websitenya ptsmn.co.id. Sini lengkap, ada manajemen profile, company profile, dan lain-lain. Kalian juga bisa lihat laporan keuangan dan laporan tahunan. Kita coba buka halamannya ya. Nah, ini laporan tahunan mereka, ini laporan keuangan mereka. Lengkap pokoknya sini. Laporan keuangan dari tahun 2009. Jadi langsung aja visit ke websitenya mereka di ptsmn.co.id untuk melihat secara lebih detail. Kita akan lihat websitenya si idx.co.id. Kita akan lihat profilnya secara singkat dan keseluruhan tapi singkat gitu ya. Ini nama PT-nya Sarana Menara Nusantara dengan kode saham TOWR. Mereka IPO di tahun 2010. Nah, ini jasa telekomunikasi nirkabel industrinya ya. Kita lihat di jajaran direksi dan komisaris, ini nama-nama mereka. Direktur utamanya Ferdinandus Amin Santoso dan komisarisnya Tony Kusnadi. Kalian wajib cari tahu nama-nama mereka di Google dengan cara ketik nama mereka spasi kasus atau skandal untuk mengetahui apakah mereka punya rekam jejak yang buruk atau tidak, terutama di bagian hukum. Kalau ada, berarti harus hati-hati. Kalau tidak ada, berarti aman. Kita lihat pemegang sahamnya ya, komposisi pemegang sahamnya. Dan ini lumayan ideal ya. Ada satu pengendali, yaitu PT Sapta Adhikari Investama, 54%. Masyarakatnya 37%, melebihi 30%, agak lumayan banyak. Tapi mendekati ideal ya. Ini ada nama-nama direksi ya. Direksi dan komisaris juga ada yang pegang nih. Secara komposisi pemegang saham oke lah ya. Direksinya pada tertarik untuk pegang. Oke. Kita lihat di bagian laporan keuangan 1 tahunnya mereka dari Januari sampai Desember ya. Ini kuartal 4 dalam juta rupiah. Jadi semua angka di sini dikali 1 juta. Kita lihat di aset lancarnya mereka ada 3,6 triliun. Ini aset lancar mereka 3,6 triliun yang terdiri dari piutang usaha 2,5 T. Ada uang cashnya 300 miliar ya. Jadi total 2,8 T, piutang lain-lain 2,9 T. Udah itu aja uang yang mereka terima, 2,8 T kalau yang benar-benar aset lancar ya. Yang bisa dijadikan uang cash secara cepat. Kenapa kita harus lihat aset lancar? Karena kita pakai untuk menutupi utang jangka pendek mereka ya, atau liabilitas jangka pendek. Nah, ini liabilitas jangka pendek mereka ada 14 triliun. Ini ada utang pembangunan 800 miliar, utang lain-lain sedikit, akrual 1,54, utang sewa, pihak ketiga, utang obligasi, total 14,4 triliun. Sementara uang cash yang tadi kita hitung hanya 2,8 triliun. Jadi ini resiko mereka sangat tinggi ya, untuk kalau misalnya terjadi sesuatu, ini mereka mendekati bangkrut kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena utang jangka pendek mereka cukup besar, 14 triliun. Jadi hati-hati aja. Sini ada utang obligasi. Pendapatan yang ditangguhkan kita anggap tidak ada ya. Di sini ada akrual 1,5 ya, pihak ketiga nih ya, pihak ketiga yang 6,7 triliun. Nggak tahu ini bisa dipending apa enggak. Cara mereka mengatasi utang yang besar ini yaitu dengan meminjam utang lagi. Nah, ini cukup kurang enak sebenarnya.
Jadi ini kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ini udah pasti investor nggak dapat apa-apa atau dapatnya nol. Oke, kita lihat di permodalannya mereka, modal utang mereka itu totalnya 51 triliun. Kita bandingkan dengan modal dari investor ya, hanya sebesar 14,4 triliun. Idealnya, ekuitas harus lebih besar dibanding liabilitas. Tapi ini malah modal utangnya yang lebih besar, jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya perusahaan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, nanti 14 triliunnya akan dipakai untuk membayar hutang yang 51 triliun ini. Dan investor nggak mendapatkan apa-apa, hanya pemberi utang lah yang mendapatkan hak dari ekuitas ini. Nah, makanya ekuitas wajib lebih besar dibanding liabilitas, ya. Jadi ini kurang ideal nih, ini cukup bahaya dari sisi utang. Utang jangka pendek mereka lumayan bahaya, utang jangka panjangnya pun juga bahaya, besar ya. Ya, ini hati-hati aja. Resiko utang mereka cukup besar, jadi nggak cocok untuk jangka panjang. Ini kalau jangka pendek mungkin masih oke, tapi kalau jangka panjang tidak. Pendapatan mereka naik ya, dari 2021 ke 2022. 8,6 triliun naik ke 11 triliun, oke banget. Dan margin laba kotor mereka cukup tebal ya, karena biaya pokoknya itu beban pokok pendapatannya kecil, sehingga masuk 11 triliun dipotong biaya beban pokok masih sisa 8 triliun. Ini jadi enak banget bisnisnya. Mereka masalahnya hanya di utang saja. Kita lihat laba bersihnya ya. Laba bersihnya naik, hanya naik dikit. Dari 3,4 naik ke 3,49. Sedikit sekali naiknya. Mungkin karena ada beban yang naik ya. Nah, ini biaya keuangan naik. Biaya keuangan mereka naik lumayan banyak. Biaya keuangan itu adalah bunga. Ya, dari 1,3 ke 2,3. Kita lihat lagi apakah ada biaya yang naik lagi, yang lainnya. Ya, itu aja yang naik, biaya bunga mereka. Nah, ini salah satu kekurangan dari utang yang terlalu besar ya. Jadi investor dapatnya akan lebih sedikit karena seperti yang aku bilang di beberapa video sebelumnya, kalau liabilitas lebih besar, kalau perusahaan mendapatkan untung yang cukup banyak, maka keuntungan itu akan lebih diberikan kepada pemberi utang. Investor kebagian yang sedikit atau mungkin tidak akan dapat apa-apa. Ya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi ini kurang menarik sebenarnya bagi investor karena utangnya terlalu besar. Jadinya untung yang didapat untuk dibayarkan ke pemberi utang gitu. Oke ya, ini secara laba oke sih mereka tetap menghasilkan. Tapi masalahnya laba mereka harusnya bisa lebih besar karena ketutup oleh bayar utang tadi. Oke, kita masuk ke bagian arus kas ya. Arus kas mereka tetap positif lah ya. Karena tadi laba bersih mereka positif, ini juga arus kasnya positif. Ya iya, ini mereka pinjem. Jadi cara bayar utangnya mereka yaitu dengan cara meminjam utang lagi. Dan mereka ada penerimaan utang dari bank. Sudah pasti begitu. Oke ya. Overall kinerja mereka secara laporan laba rugi itu bagus. Meski laba mereka nggak bergerak kemana-mana, tapi tetap mereka menghasilkan laba. Tapi yang harus diperhatikan adalah utang mereka sangat-sangat besar, 51 triliun. Sementara harta mereka yang untuk investor itu 14 triliun. Ini yang cukup bahaya ya resikonya. Jadi investor sebenarnya nggak dapat apa-apa nih kalau misalnya perusahaan ini terjadi sesuatu. Oke, kita lihat kinerja tahunan mereka dari tahun 2008 sampai 2022. Yang paling penting itu di bagian ekuitas, omset, laba bersih, dan arus kas operasional. Kenapa ekuitas itu penting? Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, ekuitas kalau kita beli saham itu sama dengan kita beli ekuitasnya. Jadi kalau misalnya kita beli saham Tower di harga 995 di tahun 2022 ya, di 31 Desember,
Ya kita beli 14 triliunnya ini. Jadi dengan harga 995, kita beli 14 triliunnya dari ekuitasnya mereka. Makanya kalau di bahasa Inggris, pasar saham itu sebutannya equity market. Nah, bagusnya dari tower ini, ekuitas mereka setiap tahun bertumbuh. Jadi ada keuntungan bagi investor yang mungkin pegangnya jangka panjang ya. Misalnya mereka pegang di tahun 2012. Ekuitas mereka misalnya mereka belinya di harga 900, contoh ya, contoh. Ekuitas yang di tahun 2012 nilainya 3,4 triliun. Tapi ketika mereka masih hold sampai 2022, dengan harga 995 itu, mereka yang mereka beli di nilai 3 triliun naik jadi 14 triliun. Nah, ini contoh aja sih. Jadi kalau mau cari saham yang untuk jangka panjang, carilah yang ekuitasnya naik setiap tahun dan kalian akan untung secara nilai. Gitu. Ini oke sih, naik setiap tahun naik terus. Omset juga sama, setiap tahun naik terus. Laba bersih setiap tahun naik terus. Arus kas selalu positif. Ini contoh yang baik ya. Kinerja tahunannya cukup oke. Kinerja tahunan oke. Karena selalu bertumbuh. Ini oke ya. Kita ganti. Nah, kinerja tahunan oke karena selalu bertumbuh. Dari sisi ekuitas, omset, laba bersih, dan arus kas operasional itu contoh yang sangat baik ini. Ini kalau bisa kita cari saham yang seperti ini nih. Kalau mau investasi jangka panjang. Tapi problemnya di mereka itu adalah utangnya mereka sekali lagi. Ini di highlight. Utangnya mereka cukup besar. Sementara uang mereka, aset mereka tersedia hanya 14 triliun. Ini bahaya. Oke, kita lihat presentasinya mereka ya. Tapi sebelum itu aku lupa, kita ngomongin soal valuasi. Di harga 995 menghasilkan PE ratio 14 kali ya, 14,75 kali. PVBR 3,52 kali, dividen yield 0,6%. Jadi ini aku anggap wajar ya. Jadi nggak mahal dan nggak murah. Kenapa aku pakai valuasinya wajar? Karena ROE-nya mereka ya, itu sekitar 20% lebih. Nah, untuk seperti ini, jadi ada permainan ROE juga jadinya. Video-video sebelumnya jarang pakai ROE karena valuasi mereka mendekati murah atau mahal sekali. Tapi kalau untuk wajar, atau misalnya kita lihat ini ya, laba bersih dan ekuitas, itu laba bersih mereka hampir 20% lebih dari si ekuitas ini. Coba aku buka dulu di RTI Bisnis ya, untuk ngitungin persentasenya. Sebenarnya gampang sih, hitung ROE, yaitu laba bersih berbanding ekuitas. Nanti cari persentasenya berapa. Bentar ya, aku buka dulu ya. Apa pakai rumus aja langsung ya? Coba pakai rumus aja deh langsung. 3,496,535 dikali 100 ya, 100 dibagi 14, 4, 32, 3, 4. Nah, ROE-nya 24%. Nah, terjawab ya, ROE-nya 24%. Sorry, salah. Nah, ini ROE-nya mereka cukup besar. Karena cukup besar di atas 20%, akhirnya aku pakai ininya wajar. Nah, ini akan menjadi mahal ketika laba bersih mereka turun. Ini valuasi mereka yang tadi yang wajar. Kalau misalnya laba bersihnya turun, ini ROE-nya nanti jadi kecil. Kalau ROE-nya jadi kecil, ini PE ratio akan jadi besar, akhirnya ini jadinya mahal. Tapi untuk posisi sekarang dengan kinerja yang laba bersih seperti ini, atau mereka bisa mempertahankan sampai tahun-tahun berikutnya, ini masih harga segini ya, harga 995 ini masih kategori wajar. Oke ya. Oke, kita masuk public expose atau mereka presentasi ke media atau ke masyarakat publik ya. Kita lihat apa yang akan mereka presentasikan. SMN Investment Highlight terkemuka di Indonesia.
Ini mereka ada 29.000 menara dan 100.000 tower fiber. Oke, ini mereka presentasi profilnya mereka ya. Kita lewatin aja profilnya. Mungkin ada yang penting nggak ya? Nggak ada ya. Kita akan cari apakah mereka menambah tower atau menambah bisnis. Itu yang sebenarnya yang bisa meningkatkan laba bersih mereka dan omset mereka. Kalau misalnya tidak ada, kemungkinan cukup bahaya ya. Artinya bisnis mereka mandek. Tapi meskipun mereka mandek, perusahaan itu tetap sehat ya, karena menghasilkan laba bersih. Contoh misalnya laba bersihnya ini nggak naik nih sebenarnya, nggak naik. Tapi tetap mereka menghasilkan laba. Dan ini tetap mereka menghasilkan arus kas yang positif. Jadi meskipun bisnis mereka nggak bertumbuh, mereka tetap sehat. Tapi mereka punya resiko di utang yang besar tadi. Gitu. Kita akan cari mereka strateginya apa, ke depannya bagaimana. Ini fokus, ini strateginya mereka ya. Capital management, nggak ada yang penting-penting banget di sini dari grafik ini. Going into the future, prepared for new opportunity. Nah, yang paling kita lihat yang ini, yang bagian prepared for new opportunity. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya ini lewatin aja. Diversifikasi portfolio terbanyak dibanding perusahaan infrastruktur telekomunikasi independen lain. Ini mereka punya tower segini, 29.000 tower. Tower fiber mereka juga punya. Fokus pengembangan jaringan di Jawa, Bali, dan Sumatera untuk mendukung peningkatan permintaan data. Seperti hanya model bisnis menara, jaringan fiber ini memiliki kontrak jangka panjang dan tidak dapat dibatalkan. Jadi kontraknya jangka panjang dan tidak dapat dibatalkan serta memiliki potensi untuk penambahan. Konektivitas. Oke. Kita lihat rencana tahun tentang informasi tahun 2023 ya, apakah mereka sebut di presentasi mereka ini atau tidak. Rekam jejak pertumbuhan yang kuat dan pertumbuhan yang konsisten. Tadi kita juga udah lihat ya di sini. Memang selalu bertumbuh di sini dari tahun 2008 sampai 2022. Dari berbagai sisi mereka selalu bertumbuh. Strategi perseroan atau perusahaan ya. Build by return. Ada kebijakan dividen, pelaksanaan program buyback, mempertahankan investment grade rating. Membangun menara build-to suit dan menambah colocation. Ekspansi di jaringan kabel serat optik khususnya untuk tower fiber untuk mendukung pertumbuhan lalu lintas data. Menjaga likuiditas neraca untuk mendukung ekspansi dan akuisisi strategis. Menambah jumlah menara sebanyak 7.000 dalam periode 12 bulan atau 1 tahun ya. Menambah 50.000 km jaringan fiber. Pelaksanaan, oke, ini lewatin aja. Global credit rating tetap mempertahankan Protelindo di investment grade rating dengan outlook stabil. Pertumbuhan infrastruktur perseroan. Menara dan tenan bertambah. Menaranya bertambah, tenannya bertambah, tower fiber bertambah, konektivitas bertambah, pendapatan. Nah ini dari sisi pendapatan ya. Ini kenapa menggantung begini nih? Oh ini pertumbuhan maksudnya. Yang hijau ini, warna hijau ini pertumbuhan. Berapa persen ya? Tower fiber bertumbuh ya, 78%, menara 29%, pendapatan bertumbuh juga. EBITDA bertumbuh. Oke. Kita akan balik ke sini ke laporan laba rugi. Meskipun omset mereka naiknya lumayan banyak ya. Tapi sayang mereka kemakan yang bunga tadi. Beban bunga ya, biaya keuangan lumayan tebal. Akhirnya laba bersih mereka nggak bertumbuh sama sekali atau bertumbuh sangat kecil. Karena efek utang mereka yang terlalu besar. Neraca perseroan bertekad untuk terus tumbuh ya. Aksi korporasi lewatin.
Oke, yang ini mereka mau beli perusahaan ya. Sekarang memiliki PT Alita Praya Mitra, jadi mereka membeli perusahaan. Oke, tidak ada. CSR. Udah itu aja sih, mereka lebih ke profil dan mereka ada membeli perusahaan akuisisi lebih tepatnya ya, untuk menambah pemasukan mereka ya. Oke, kita lihat dari sesi tanya jawabnya mereka. Apakah ada hal yang penting? Di tahun 2023, sempat melaporkan tower turut serta dalam lelang aset menara di Filipina. Mohon tanggapan manajemen tentang validasi berita ini. Berkeyakinan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia masih memiliki banyak peluang bisnis, termasuk di bidang industri telekomunikasi yang terus berkembang. Perseroan akan terus berusaha untuk menambah jangkauan layanan dan produk kepada para pelanggan serta terus meningkatkan operational leverage. Ini nggak nyambung ya sama pertanyaannya ya. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ke-1 nggak nyambung jawabannya. Bagaimana Tower menghadapi tantangan Starlink yang dalam banyak media akan masuk ke Indonesia? Kita ketahui bersama Starlink dari SpaceX adalah broadband internet yang tidak membutuhkan tower. Bagaimana strategi perseroan dalam menjaga pertumbuhan return net income melebihi pinjaman finansial yang digunakan untuk akuisisi? Nah ini nih, pertanyaannya cukup bagus. Yang ini dari Ferbianto Dwi Kaguri. Pendekatan yang diambil dari perseroan adalah build to suit, melakukan kerjasama dengan MNO ya, Mobile Network Operator, di mana perseroan melihat bahwa hingga saat ini operator masih membutuhkan jaringan yang semakin padat. Kami juga menilai bahwa teknologi yang digunakan saat ini yaitu teknologi dengan karakteristik yang semakin merapat, jaringan yang makin padat, dan adanya jaringan fiber di antara tower merupakan teknologi yang paling sesuai dengan kondisi jumlah penduduk yang banyak dan padat di beberapa tempat. Jadi intinya Indonesia itu katanya menurut mereka lebih cocok pakai fiber optik dibanding pakai Starlink. Ini ya, ini menurut pendapat mereka. Kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Pertanyaan nomor 2, ini soal utang ya. Apakah utang ini, apakah pendapatan mereka atau pendapatan yang bisa menutupi utangnya mereka? Perseroan terus fokus untuk meningkatkan kepemilikan atas aset-aset produktif sebanyak mungkin guna menangkap kesempatan bisnis yang akan ada di masa mendatang, baik melalui peningkatan utilisasi, colocation, maupun fiberisasi sehingga dapat melayani semua kebutuhan operator. Jadi mereka nggak pikirin untungnya, jadi mereka lebih hitung bagaimana nanti apa yang mereka beli itu bisa menguntungkan di masa depan. Intinya jawaban dari mereka seperti itu. Jadi artinya saat ini belum menghasilkan keuntungan yang cukup untuk balik modal. Tapi mereka berharap untungnya di masa depan. Oke, next. Bagaimana perseroan bertahan agar tetap profit sedangkan dengan semakin banyaknya tower yang diambil akan menambah cost maintenance yang semakin besar? Apakah harus selalu mengandalkan pinjaman bank atau ada sumber keuangan lainnya untuk cost maintenance tersebut? Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Kami saat ini masih fokus untuk memperbesar dan memperdalam aktivitas bisnis di dalam negeri. Sebagai contoh, bila kita memiliki tower kemudian dilengkapi dengan fiber, maka ada sinergi yang secara operasional atau overhead setelah tower dan fiber. Apa yang menjadi target berikutnya? Penentuan jawaban atas pertanyaan ini akan kami jawab bersama-sama dengan operator untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka dan kami akan berusaha memenuhi permintaan dan kebutuhan mereka tersebut. Pertanyaan kan bagaimana agar tetap profit kan sebenarnya kan. Oke, perseroan mempunyai cash flow misalnya dari pendapatan 10 triliun yang dimiliki perseroan, maka perseroan akan memiliki financial capability untuk melakukan investasi dari free cash flow ya tersebut di masa yang akan datang. Dengan demikian, perseroan tidak selalu bergantung pada utang bank, namun dana bisa diperoleh dari free cash flow. Peningkatan leverage perseroan di periode sebelumnya terjadi karena perusahaan melakukan akuisisi yang strategis di kuartal 4 tahun 2021. Kedepannya, akuisisi yang dilakukan mungkin saja tidak besar, namun perseroan akan terus bertumbuh secara organik melalui investasi ulang dari dana cash flow-nya mereka bilang gitu. Oke.
Kita lihat laporan keuangan mereka tadi, balik lagi ya. Apakah utang mereka bertumbuh dari 2001 ke 2022? Turun ya. Utang sebelumnya itu di 2021 itu sebesar 53 triliun, turun ke 51 triliun. Semoga ini bisa turun terus. Tapi ini mereka harus ini ya, laba bersihnya cukup besar bertumbuhnya agar utang-utang mereka bisa turun. Arus kas juga penting ya. Arus kas itu mereka naik ya dari 6 triliun naik ke 8 triliun. Berarti oke. Semakin besar arus kas yang mereka dapatkan, utang mereka bisa semakin turun. Harapannya begitu ya ke depannya nanti. Bagaimana pendapatan atau bottom line perusahaan untuk 1 tahun ke depan? Bottom line itu laba bersih ya. Sesuai kebiasaan di perusahaan, maka di beberapa bulan ke depan kami akan mempersiapkan budget tahun 2023. Budget tersebut akan kami sampaikan ke pihak berwenang. Perusahaan berupaya untuk terus menyediakan layanan yang efisien sehingga operating leverage perseroan diharapkan akan menjadi semakin baik. Oke. Apakah ada rencana akuisisi tower BTS? Ini BTS bukan boyband ya, ini tower telekomunikasi ya by the way. Atau infrastruktur lain, FO dan sebagainya yang dilakukan dalam waktu dekat. Pertumbuhan secara organik dan inorganik merupakan strategi pertumbuhan perseroan. Perseroan percaya bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan meningkatkan kebutuhan penetrasi dan ekspansi jaringan. Dengan demikian sangat menarik menambah jumlah tower dan fiber. Kami belum dapat menyebut target nama tersebut, tetapi kami terus mencari kesempatan strategis untuk tumbuh secara organik maupun inorganik. Oke. Kedepannya masih bisa sih mereka bilang. Intinya masih bisa. Tapi lihat rencananya mereka nanti. Bagaimana integrasi bisnis yang sudah dilakukan Tower dengan SUPR saat ini? Bisa dikatakan hasilnya cukup baik di kuartal 4, di mana margin operasional SUPR membaik, kebijakan belanja modal SUPR dan fungsi operasional telah diselaraskan dengan SMN Group, serta pada kuartal 2 sudah dilakukan refinancing atas utang-utang SUPR yang semula dengan bunga 10% menjadi bunga 5%. Oke, ini cukup bagus. Dengan memanfaatkan akses SMN Group yang baik kepada perbankan dan pasar modal, sekarang di 2022 SUPR juga terus tumbuh dan terus melakukan ekspansi dengan fokus pada hal-hal menjadi kapabilitas SUPR ya. Mengedepankan sinergi dengan SMN Group. Apa yang dibutuhkan operator. Di negara lain misalnya, bisnis perusahaan tower tidak hanya merupakan kepemilikan menara, namun juga mencakup permintaan equipment di dalam gedung dan pembangkit listrik tenaga surya. Kami percaya utilitas ya perusahaan tower akan semakin luas di kemudian hari. Jadi intinya tidak hanya bermain di tower aja bisnisnya ke depannya. Bagaimana tower menangani hutang di tengah kondisi ekonomi saat ini? Ya, hutang mereka cukup besar. Bukan cukup lagi, sangat besar. Kami berusaha terus memiliki kredit profil yang terbaik di antara perusahaan Indonesia. Bila perbankan ingin mencari perusahaan untuk diberikan pinjaman, maka kami menjadi kandidat yang cukup baik dalam kondisi ekonomi saat ini. Kami mencari terms and condition yang terbaik, membuka akses selebar-lebarnya ke pasar modal dan perbankan. Kami juga mengutamakan pinjaman dalam mata uang rupiah. Tapi bila kami mendapatkan pinjaman dalam mata uang asing, maka kami akan melakukan hedging. Oke. Melihat kemajuan teknologi saat ini dan kemungkinan di masa datang, apakah mungkin penggunaan BTS akan tergantikan atau mengalami perubahan fungsi? Ini pertanyaan cukup oke ya. Tadi yang tentang utang mereka bilang nggak ada masalah karena credit score mereka cukup oke. Nomor 4 tadi ya. Dari saat ini kami melihat perubahan dari 4G ke 5G di negara maju, di mana tren peningkatan atas jumlah equipment serta titik di cover semakin banyak dan rapat. Ditambah dengan fiber yang menghubungkan antara menara. Berkaca pada negara yang lebih maju, lebih dulu memasuki 4G dan 5G seperti China, Amerika, Singapura, Jepang, Korea, mereka semakin membutuhkan menara dengan ketinggian di atas tanah, bukan di atas atmosfer, untuk melakukan instalasi peralatannya. Oke. Itu jawaban-jawaban dari pertanyaan, tapi informasi yang menarik adalah meskipun utang mereka besar, kredit skor mereka terjamin. Tapi di waktu COVID pun mereka seperti tidak bergeming ya, justru bertumbuh. Di tahun 2020 dan 2021 bertumbuh banyak.
Karena orang banyak yang dirumahkan, akhirnya internet jadi makin kencang. Jadi ini bisa dikatakan perusahaan yang anti krisis ya. Kecuali yang bermasalah itu, ya ini tidak bisa kena krisis karena dimanapun mau kena pandemi orang di rumah segala macam, mereka akan kena krisis paling ya major force-nya seperti perang. Nah, itu mereka baru mengalami krisis. Tapi kalau misalnya keadaan normal seperti ini atau kena pandemi aja, ya itu mereka masih beroperasional dan mencatatkan kinerja yang cukup baik. Oke, itu aja sih dari ini. Mereka soal fiber mereka masih bisa tampar terus. Oke lah ya, kebutuhan kedepannya nanti mereka bisa sinergikan. Oke, ini historical harga saham mereka. Harga terbawah mereka itu di harga 2000. Di tahun 2010, ini harga setelah stock split ya. Ini setelah stock split, mereka pernah stock splitnya 10 kali atau harganya dibagi 10, pernah dibagi 5. Jadi ini kalau mau sebelum stock split ya, ini harganya kita anggap 1000 ya. 1000 dikali 5 itu berartinya 5000. 5000 dikali 10 berartinya 50.000. Berarti kalau misalnya mereka tidak stock split, harga sebenarnya mereka di 50.000. Jadi harga terendah ini kan 31 nih di tahun 2010. Mereka baru IPO di tahun 2010. Ini harga terendahnya 31. 31 berarti mereka kali 5 berarti 150 dikali 10 berarti 1500 lah ya. Jadi harga dulu mereka 1500, tapi ini aku akan pakai harga setelah stock split. Harga setelah stock split itu mereka harganya 30-an. Sekarang sudah di harga 995, nggak heran mereka uptrend karena kinerja mereka selalu bertumbuh ya dari 2010 sampai 2022. Dan ini nggak heran mereka naiknya lumayan banyak karena dari sisi ekuitas, omset, dan laba bersih selalu bertumbuh. Nah, mereka di sini kita lihat laba bersih mereka sudah mulai turun di sini ya di 2022. Meskipun omset mereka naik, laba bersih mereka turun. Kita lihat apakah ada efek laba bersih mereka turun. Ya 2022. Nah, mereka malah drop ya karena laba bersih mereka turun. Ya, jadi mereka sempat di harga 1.400, sekarang turun ke 995 karena laba bersih mereka turun. Jadi, harga saham itu ditentukan oleh naik turunnya omset dan laba bersih. Ini yang menentukan harga saham naik atau turun. Kalau omset dan laba bersih mereka naik, harga saham naik. Kalau salah satu dari omset atau labanya turun atau tidak bergerak, harga saham akan turun. Gitu. Kayak ini cuma tunggu laporan keuangan kuartal 1 2023 apakah akan turun. Kuartal satunya kita tunggu. Kalau misalnya omset dan laba bersihnya naik, harga sahamnya akan naik kembali ke resisten terdekat 1200. Nah, mereka karena posisi harganya wajar, mereka nggak akan naik banyak. Jadi ini lebih cocok ke jangka pendek sih dibanding jangka panjang. Kalau jangka panjang juga agak bahaya karena utang mereka cukup besar. Kalau pakai dana yang cukup sedikit sih tidak masalah ya. Misalnya dana kalian investasi di tower itu cuma 10 juta atau 1 juta itu nggak masalah. Keluarnya gampang. Tapi kalau investasi dalam jumlah yang besar ini cukup bahaya. Jadi jangan. Kalau untuk tower jangan masukin dalam jumlah yang besar ya. Karena nanti keluarnya susah, terus terjadi apa-apa, kalian kehilangan uang tersebut. Karena utang mereka tadi sekali lagi cukup besar. Untuk tower, ya boleh sih jangka panjang, jangka pendek. Mana tadi utang mereka ya? 51 triliun. Tapi nggak boleh terlalu besar untuk ke tower. Kecil-kecil aja, biar kalian gampang keluarnya pada saat terjadi hal yang buruk. Oke ya, mereka di harga support sebenarnya sekarang nih, dua titik support yang kuat di harga 900-an. Jadi kalau untuk ke bawah lagi sulit. Kalau kinerja mereka masih bagus, mereka sulit turun. Tapi kalau kinerja omset mereka dan laba mereka turun atau stagnan, ini kemungkinan masih bisa turun lagi harganya. Gitu. Jadi hati-hati ya. Ini cuma harus tunggu kuartal satunya mereka ini nih. Apakah naik atau turun.
Mereka baru rajin bagi dividen dari tahun 2017 sampai 2022, sebelumnya belum pernah. Mereka IPO di 2010. 2017 kenapa mereka baru bagi? Oh ya, karena untung mereka baru lumayan banyak pada saat di tahun 2014 ya, sampai 2017 mulai konsisten untungnya di atas 2 triliun. Oke. Ini berita-berita terbaru dari Tower. Kalian bisa lihat di kontan.co.id. Ini berita terbaru 6 hari yang lalu ya. Anak usaha Tower akuisisi 60% saham Farnion. Perkuat bisnis fiber optik. Grup Sarana Menara caplok saham Farnion. Ini berita yang cukup oke ya. Semoga akuisisi ini akuisisi ini bisa menambah kinerjanya si Tower. Semoga ya. Untuk detail nanti kalian bisa kunjungin aja kontan.co.id, ketik kode sahamnya, nanti berita-berita mengenai Tower muncul semua dan kalian baca sendiri. Kalau beritanya jelek berarti hati-hati, beritanya bagus, oke. Kesimpulan, prospek masih bisa bertumbuh ya, karena masih banyak wilayah di Indonesia yang belum menikmati jaringan yang kuat. Jadi pertumbuhannya masih banyak sekali di wilayah Indonesia. Cara keuangan, risiko sangat tinggi ya, karena utang yang sangat besar. Asetnya tidak mencukupi untuk membayar utang. Jika terjadi sesuatu yang membahayakan perusahaan, jadi hati-hati nih, resiko mereka sangat tinggi ya. Ini bukan cukup tinggi, sangat tinggi. Oke, pertumbuhan kinerja omset ini sangat baik ya, pertumbuhannya sangat baik. Pertumbuhannya masih bisa bertumbuh lagi. Ya. Valuasi wajar dengan kinerja laba bersih di atas 3 triliun. Kalau di bawah 3 triliun, valuasinya jadi mahal. Jadi selama dia maintain laba bersihnya di atas 3 triliun, valuasi mereka wajar. Dividen ada ya, tapi yield kecil. Karena hanya 0 sekian persen, 0,6%, kecil banget. Nah, investasi untuk jangka panjang, boleh lah ya, boleh. Namun tidak hanya gunakan modal yang sedikit. Tidak boleh banyak untuk Tower, karena ada resiko bangkrut jika terjadi sesuatu. Jangka panjang juga boleh ya, semuanya boleh. Tapi kalau ini jangka pendek, tunggu ya. Tunggu laporan keuangan kuartal 1 2023 ya, dipublish. Tunggu. Takutnya kalau misalnya kuartal 1 mereka omset dan labanya drop, harga sahamnya nanti bisa drop lagi nih, karena valuasi mereka itu cukup wajarnya mendekati mahal ya. Dan kita lihat ininya masih bisa kemungkinan bisa turun lagi. Jadi semua tunggu kuartal 1 2023. Ini jangka panjang juga sama, karena masih bisa jatuh lagi. Tunggu ya, tunggu laporan keuangan kuartal 1. Tunggu pokoknya, tunggu sampai mereka publish. Kalau misalnya omsetnya naik, labanya naik, baru beli. Tapi kalau misalnya omset naik, laba turun, bagaimana? Jangan. Salah satu dari omset atau labanya turun, lebih baik jangan. Dua-duanya harus naik. Ini ya.
Untuk jangka panjang dan pendek, omset ya, omset dan laba wajib naik di kuartal 1 2023. Salah satu naik ya, salah satunya turun atau tidak bergerak, lupakan aja. Dan ini mereka karena harganya cukup wajar ya, mendekati mahal, dan kita lihat resisten terdekat 1200 1400 yang nggak begitu banyak sih naik ya. Jadi kemungkinan keuntungan tidak terlalu banyak ya. Kalau kalian memang ingin investasi di sini, kemungkinan untung tidak terlalu banyak. Kecuali mereka tiba-tiba ada sesuatu yang menghasilkan laba jadi 6T ya. Kalau laba jadi 6T ya bisa. Ini untungnya cukup banyak. Keuntungan bisa sangat banyak. Ini bisa jadi murah. PE ratio mereka jadi turun sekali. Dan ini wajarnya bisa jadi murah. Ini ekuitas bertambah lumayan banyak dan ini VBPR turun. Ini bisa jadi murah. Kalau laba mereka jadi 6T. Nah, itu mustahil sih sebenarnya untuk dalam waktu jangka dekat seperti ini. Jadi kalau misalnya seperti aku bilang, kalau mau ini sih kemungkinan untungnya hanya sedikit. Jadi ini nggak mungkin ya laba 6T aku coret aja. Kemungkinan kalau naik sekitar 3,6 atau 3,5, tapi kita tunggu aja lihat dulu. Jadi kemungkinan terbesarnya untung tidak terlalu banyak terlalu tower. Jadi kalau cuman pengen petik 10%, 20% itu masih bisa. Di atas 20% udah lumayan sulit keuntungannya. Paling gitu aja ya. Untuk jangka pendek dan jangka panjang itu kalian boleh beli, tapi semuanya harus tunggu laporan keuangan kuartal 1 2023 dipublish. Dan omset dan laba itu harus wajib naik. Salah satu dari mereka turun atau tidak bergerak, hindari kemungkinan bisa turun. Gitu aja sih. Sekian ya. Penutup selalu ingat untuk taking profit ya untuk saham apa aja yang kalian beli. Karena satu saham belum tentu akan naik selamanya. Contoh ini ya, Tower, contoh singkat lah ya. Ini mereka sempat naik lalu turun lagi kan. Kalau misalnya kinerja mereka turun, bagaimana dari sisi omset dan laba ya? Mereka akan turun lagi. Jadi satu saham itu selamanya tidak akan naik selamanya. Pasti ada satu titik tertentu mereka stagnan dan disitulah harga saham akan turun. Jadi pastikan kalian pasang target untuk jangka panjang dan jangka pendek berapa persen. Kalau sudah mencapai target, kalian lepas dengan taking profit atau jual untung ya. Gitu aja. Kalau ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian koreksi aja di kolom komentar. Kalau misalnya kalian mau request saham lainnya juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke ya. Sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.